Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubin. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas AKP 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai materi pengantar makro. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Handoko SPD MAK selaku dosen mata kuliah pengantar makro. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tiga masalah pokok ekonomi makro. Yang pertama yaitu apa yang harus diproduksi atau disebut dengan what. Nah, setiap negara harus menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi begitu. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita memproduksinya atau disebut dengan how. Nah, di sini menentukan metode produksi yang paling efisien dengan sumber daya yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk siapa barang itu diproduksi atau for whom, yaitu menentukan bagaimana distribusi barang dan jasa dalam masyarakat begitu. Oke, selanjutnya masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama itu masalah stabilisasi. Itu yang pertama itu inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pengangguran. Banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran. Nah, keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara. Selanjutnya itu masalah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat cepat tanpa pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pengangguran bisa meningkat. Yang kedua itu kapasitas produksi. Itu semakin tinggi kapasitas produksi, maka semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang ketiga yaitu investasi modal yang ditanamkan untuk meningkatkan produksi dan inovasi. Nah, selanjutnya itu mengenai perekonomian nasional. Itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu produk nasional, yaitu total produksi barang dan jasa di suatu negara. Yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Nah, tingkat lapangan pekerjaan yang tersedia. Terus yaitu tingkat harga, yaitu stabilitas harga barang dan jasa dalam perekonomian. Dan terakhir yaitu neraca pembayaran. Nah, keseimbangan transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara lainnya begitu. Oke, selanjutnya yaitu 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama, sektor keluarga, yaitu berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa. Contohnya yaitu keluarga membeli barang atau bahan makanan dari pasar. Yang kedua yaitu perusahaan, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan otomotif memproduksi mobil dan motor. Yang ketiga yaitu pemerintah, yaitu mengatur dan mengontrol perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya yaitu pemerintah menurunkan pajak untuk mendorong investasi. Yang terakhir yaitu perdagangan luar negeri, yaitu melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor kopi ke Eropa dan mengimpor gandum dari Australia begitu. Next, selanjutnya yaitu pasar barang hasil produksi dan pasar faktor produksi. Nah, di situ ada terlihat gambar yang saya tampilkan, yaitu ada 2 masalah ya. Yang pertama yaitu pasar untuk barang hasil produksi. Nah, di sini yaitu produsen menawarkan barang seperti ikan kaleng, ikan beku dan ikan atau udang. Yang kedua yaitu konsumen, yaitu atau rumah tangga pemilik faktor produksi, yaitu membeli barang tersebut berdasarkan harga yang terbentuk di pasar. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua yaitu pasar untuk faktor produksi. Yaitu konsumen faktor produksi atau disebut dengan produsen membutuhkan tenaga kerja
lahan, dan modal untuk menghasilkan barang. Yang kedua itu pemilik faktor produksi menawarkan sumber daya tersebut dengan harga seperti upah, sewa, atau bunga dan bunga modal. Begitu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu 5 pelaku makro. Nah, yang pertama yaitu rumah tangga. Terbagi menjadi beberapa poin, yaitu menerima penghasilan dari produsen sebagai upah, dividen. Ini yaitu menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu produsen. Terbagi menjadi beberapa poin, yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, dan memerlukan tenaga kerja. Terus yang ketiga yaitu pemerintah, yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Nah, selanjutnya yaitu poin yang keempat yaitu lembaga keuangan. Nah, menghimpun dana masyarakat atau tabungan dan deposito dari RT, memberikan pinjaman atau kredit, menyediakan layanan terkait uang. Nah, yang terakhir yaitu negara lain, yaitu melakukan impor atau membeli barang dari luar negeri, melakukan ekspor, menjual barang ke luar negeri, dan memberikan atau menerima pinjaman antar negara. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu 4 pasar utama. Yang pertama itu pasar barang. Nah, tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang dan jasa, menentukan tingkat harga barang dan jasa, serta jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Contohnya yaitu pasar tradisional, supermarket, dan toko online. Terus yang selanjutnya yaitu pasar uang. Nah, tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang, menentukan tingkat suku bunga. Contohnya yaitu bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja, menentukan tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja. Contohnya yaitu bunga tenaga kerja, perusahaan, lembaga pelatihan. Nah, yang terakhir yaitu pasar luar negeri, yaitu tempat terjadinya transaksi perdagangan internasional, meliputi ekspor dan impor barang dan jasa serta aliran modal internasional. Pasar luar negeri memiliki beberapa indikator penting, yaitu neraca perdagangan, dasar penukaran luar negeri atau disebut dengan terms of trade, dan cadangan devisa. Begitu. Oke, kita next slide selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Nah, di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga yaitu indikator arah, tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Nah, yang terakhir yaitu produk domestik bruto atau singkatnya itu PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Begitu. Nah, pendapatan nasional juga memiliki 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau product approach. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau disebut dengan income approach. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, terdiri dari 9 lapangan usaha atau sektor yaitu yang pertama yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
kedua yaitu pertambangan dan penggalian, yang ketiga yaitu industri pengelolaan, yang keempat yaitu listrik, gas dan air bersih, yang kelima yaitu konstruksi, yang keenam yaitu perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh yaitu pengangkutan dan komunikasi, yang kesembilan yaitu keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan terakhir yaitu jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Terus balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selanjutnya itu dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Terus yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat yaitu perubahan inventory. Dan yang kelima yaitu ekspor neto atau disebut dengan ekspor neto, merupakan ekspor dikurangi impor. Nah, di pendekatan pengeluaran memiliki arti ialah salah satu metode untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam suatu perekonomian. Rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Nah, C itu ialah konsumsion expenditure atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Dan I itu investment atau investasi, pengeluaran perubahan untuk barang modal seperti mesin, bangunan dan peralatan. Dan G itu government atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah, itu belanja pemerintah untuk pelayanan publik dan infrastruktur. Dan terakhir yaitu X dikurangi M atau singkatnya itu net ekspor atau ekspor neto, ialah selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa. Oke, slide selanjutnya yaitu indikator ekonomi turunan PDB, yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu produk nasional bruto PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar, PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat yaitu angka per kapita, ialah ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu untuk mengetahui struktur ekonomi. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa memahami bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu mengetahui perkembangan ekonomi, ialah data pendapatan nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, apakah ekonomi meningkat atau menurun. Yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah, yaitu pendapatan nasional bisa digunakan untuk membandingkan kesejahteraan ekonomi di berbagai wilayah. Nah, yang terakhir yaitu dasar pengembalian kebijakan, yaitu pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk merancang kebijakan ekonomi seperti subsidi, pajak atau investasi infrastruktur, begitu.
Oke, next materi terakhir yaitu tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi makro ialah tingkat pendapatan nasional real yang tinggi terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Nah, yang kedua itu tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Sebenarnya itu kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol stabil. Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimal sumber daya dan distribusi pendapatan yang merata, keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran yang berimbang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.